Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama di malam Jumat Kliwon yang baik ini, di Masjid Al-Barokah yang penuh barokah ini, kita dapat mengaji bersama. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini akan dapat meningkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Kita dapat melaksanakan semua perintah Allah dan kita dapat meninggalkan jauh-jauh larangan Allah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pengajian bertema kebaikan dapat menghapus keburukan. Keburukan manusia pasti memiliki, karena hadisnya semua manusia pasti berbuat buruk ataupun kesalahan. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Ini keburukan. Kebaikan tentunya kita mengharap untuk dapat berbuat baik itu. Oleh sebab itu, memang dari beberapa literatur yang saya baca, kebaikan kita itu didefinisikan terdiri berbuat baik dan selamat. Yang dikatakan dalam beberapa ketentuan, seseorang dapat berbuat baik. Suatu ayat mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya kita menyesali atas kesalahan kita dan tidak akan mengulangi lagi. Itu yang dikatakan taubatan nasuha. Sehingga dalam surat At-Tahrim 8, kalau kita taubatan nasuha, kita akan dihapus kesalahan-kesalahan kita dan akan dimasukkan surga. Itu Al-Quran mengingatkan seperti itu. Itulah artinya taubatan nasuha adalah berbuat kebaikan. Apalagi dikatakan dalam kitab tafsir At-Tabari juz 4 halaman 127. Barang siapa berserah diri kepada Allah dengan penuh ketaatan, ia akan selamat di akhirat nanti. Itulah tentunya kita harus selalu berserah diri kepada Allah dengan penuh ketaatan. Penuh ketaatan artinya semua perintah Allah pasti akan kita laksanakan dan larangan Allah pasti akan kita tinggalkan. Ini dikatakan kita akan selamat di akhirat nanti. Ini merupakan kebaikan, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga didasari suatu hadis riwayat Ibnu Bajah yang artinya barang siapa suka memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesempitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya.
di dunia dan di akhirat. Nah, ini tentunya hadis ini perlu kita renungkan. Kalau kita akan diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, kita harus dapat memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesempitan. Ya. Tapi kenyataan banyak orang sekarang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, ini tentunya berlawanan. Ya. Oleh sebab itulah dari ketiga hal ini merupakan berbuat baik dan tentunya harus didasari dengan keselamatan. Artinya kita memang niat baik dan betul-betul selamat. Memang selamat juga Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Rasul atau sabda Rasul, baca dua ayat akhir surat Al-Baqarah, yaitu surat 285 dan 286. Ya. Kita baca setiap malam hari. Kata Rasul, cukup untuk menjadi keselamatannya. Artinya cukup untuk menjaga keselamatannya. Oleh sebab itu ini suatu ilmu apa yang diingatkan oleh Rasul. Kita kalau setiap malam menjelang tidur kita baca surat Al-Baqarah yang terakhir ayat 285 dan 286 kita baca tiap malam menjelang tidur, dikatakan cukup untuk menjaga keselamatannya. Ini nampaknya perintah Rasul seperti itu. Maka tentunya kalau kita bisa melaksanakan setiap malam membaca ayat itu, ayat 285-nya, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minuna kullun amana billah, al-ayat. Ya, itu yang 285-nya. Ayat 286-nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, al-ayat. Nah, dua ayat itu sering kita baca kalau kita mengadakan tahlilan. Ya. Ini berdasarkan hadis ini, kalau kita baca setiap malam menjelang tidur, dikatakan cukup untuk menjaga keselamatannya. Nah, ini nampaknya perlu kita renungkan. Sudahkah kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya? Yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, kebaikan dapat menghapus keburukan. Ini sesuai dengan surat Hud ayat 114. Kita berusaha untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sebab Al-Quran surat Al-Baqarah 148 Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam meraih kebaikan-kebaikan itu, agar kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Banyak sekali jalannya. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, banyak kita jumpai di daerah Tepus, Wonosari sana. Saya kalau dapat lagi ada rezeki, saya ke sana. Saya langsung bisa berhadapan dengan saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang perlu sekali mendapatkan bantuan. Yang kedua tentunya dalam kita beribadah sholat, yang mana sholat itu merupakan ibadah
yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Hadirin rahimakumullah, memang yang namanya berbuat baik itu banyak sekali perlu yang bisa kita jalankan. Kita memberi nama anak kita saja sudah termasuk berbuat kebaikan-kebaikan. Makanya berilah nama anak kita dengan sebaik-baiknya. Agama kita mengajarkan berilah nama, misalnya nama Nabi Muhammad. Anak kita berikan kalau laki-laki Muhammad, supaya nanti perilakunya seperti perilaku Nabi Muhammad. Apalagi nama Nabi dua, Muhammad Nuh misalnya. Paling tidak nanti kita harapkan perilakunya anak kita seperti perilaku dua Nabi. Nah ini tentunya itu perintah agama kita seperti itu. Sehingga saya kalau ada jamaah pengajian saya, kalau anaknya perempuan, dia minta diberikan namanya, saya pertama saya bilang berikan nama Siti Aminah. Ini ibu Nabi, ini termasuk kebaikan. Atau Siti Khadijah, istri Nabi yang dalam ceritanya hartanya habis untuk keperluan membantu perjuangan Rasulullah. Itu Siti Khadijah keutamaannya. Atau Siti Fatimah yang dalam suatu hadis katakan kalau anakku bersalah, kalau anakku Fatimah bersalah, potong saja tangannya. Wah ini saking ya dengan anak tidak perlu disayang-sayang. Kalau memang mau berbuat anak yang soleh, kalau bersalah kita harus berikan pelajaran lagi. Ini kata Rasul seperti itu. Siti Aminah, Siti Khadijah, dan Siti Fatimah. Tapi kenyataannya beberapa waktu yang lalu ada jamaah pengajian saya, anaknya yang perempuan, seorang ibu minta diberikan nama. Saya ajukan Siti Aminah, dia tidak mau. Saya ajukan Siti Khadijah, tidak mau. Saya ajukan Siti Aminah, juga tidak mau. Malah yang mau Soimah. Ternyata ya Soimah juga mempunyai arti. Ya, Soimah itu dari kata soim, ya berpuasa, orang yang menanggung puasa. Itu masih ada artinya, masih baik. Tapi ada juga orang tua menginginkan nama anaknya ke barat-baratan. Nah inilah yang nampaknya sehingga tidak mempunyai arti anak itu. Arti nama, kan nama merupakan doa. Jadi nama kita itu merupakan doa. Kalau artinya Soimah, senang berpuasa, wah tentunya insya Allah anaknya senang berpuasa. Kalau kebaratan, agak ke barat-baratan, artinya tidak ada. Seperti ada jamaah saya, anaknya namanya Tomo, bapaknya Jono, langsung diberi nama anaknya Tom John, agak ke baratan-baratan, yang artinya tidak ada. Nah itulah hadirin yang saya hormati, memang kadang-kadang orang tua sudah berusaha memberi anaknya sebaik-baiknya, tapi bisa jadi kenyataannya malah bertentangan. Saya melihat sinetron di TV. Ada seorang artis yang bernama Ridho Ilahi. Mungkin pernah ada yang pernah lihat ya. Beberapa kali saya lihat dia ya, main dalam sinetron itu, Ridho Ilahi. Orang yang ganteng ya. Tentunya ayahnya memberikan nama seperti itu supaya langkahnya selalu
mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupa-rupanya saya mendengar berita dan saya baca di surat kabar, ridho ilahi akhirnya ditangkap oleh polisi karena berhubungan dengan narkoba. Itu kan nampaknya juga tidak sesuai dengan harapan orang tua seperti itu. Oleh sebab itulah tentunya orang tua harus selalu berusaha anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Bagaimana caranya? Di antaranya dikatakan, ajarlah anakmu itu ketika masih berumur 7 tahun. Kalau sudah 9 tahun belum juga ia laksanakan sholat, jewerlah, selentiklah. Ini sebagai pelajaran bagi anak kita dalam rangka kita membuat anak yang soleh dan solihah. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah dikatakan kita harus banyak berbuat kebaikan-kebaikan, khususnya ibadah sholat kita yang merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita tentunya bisa merenung, sudahkah kita dalam beribadah sholat ini sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Sebab Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Nah ini jadi Aqimis sholat dalam surat Al-Isra ayat 78. Nanti bisa kita semak kalau kita baca Al-Quran itu. Sholat harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan lidulukis samsi, sejak matahari tergelincir. Kita bisa sholat zuhur dan asar hingga gelapnya malam. Ila ghasaqil lail, kita bisa sholat maghrib dan isya. Itu surat Isra 78. Dan sholat subuh yang dikatakan ayat itu kana mashuda, akan disaksikan oleh malaikat. Nah, ini tentunya sholat subuh sangat penting menurut ayat ini, disaksikan oleh malaikat. Kalau kita sholat itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan diterima amal kita yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah beberapa hadis mengingatkan kita tentang keutamaan sholat. Hadis yang pertama berbunyi bahwa sholat kunci dari segala kebaikan-kebaikan. Kita tentunya berusaha untuk memperoleh kebaikan-kebaikan itu, berlomba-lomba, dan kuncinya ya, adalah apakah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi hadis yang pertama, sholat merupakan kunci dari segala kebaikan-kebaikan. Yang kedua, hadis kedua dikatakan sholat merupakan penghapus dosa-dosa. Manusia itu kan pasti berbuat dosa, berbuat kesalahan. Yang tadi dikatakan ada hadis bahwa manusia pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Nah ini tentunya bisa menjadi renungan kita. Kalau kita betul-betul sudah yakin kita berbuat salah, segeralah kita untuk bertaubat. Taubatan nasuha. Hadis yang ketiga, sholat merupakan kunci masuk surga.
Bahkan dikatakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wah, alangkah indahnya surga itu. Ya. Kita bisa masuk surga yang kita idamkan itu kuncinya apakah sholat itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang hadis lain dikatakan sholat merupakan atau akan dihisab yang pertama. Nah ini. Jadi sebelum dihisab yang lain, kita akan dihisab kelak sholat kita. Apakah betul-betul sholat itu sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan seruan Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti apa yang aku kerjakan. Inilah tentunya Rasul kalau dalam sejarahnya kalau sholat selalu khusyuk, istiqomah dengan keyakinan yang mendalam. Ini perlu kita tiru. Sebab kalau kita sudah sholat seperti itu, nanti akan taufik akan masuk ke dalam diri kita. Kalau taufik itu sudah masuk ke dalam diri kita, dikatakan kita akan selalu senang mengerjakan kebajikan, dan kita akan selalu segan mengerjakan kemaksiatan. Itu sudah otomatis. Kuncinya apakah kita sholat dapat kita laksanakan sesuai dengan seruan Rasul. Memang dalam kenyataannya keadaan di dunia, kita hidup di dunia bisa menyebabkan kita terpedaya. Mau berbuat kebaikan, malah kita berbuat kejelekan. Itu bisa karena terpedaya oleh kehidupan dunia. Kita baca surat Luqman 33. Ini peringatan Allah. Luqman 33, Allah berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Memang kehidupan dunia banyak sekali saudara-saudara kita yang tergelincir oleh kehidupan dunia itu. Ada seorang jamaah yang sudah dapat giliran untuk naik haji, uang ongkosnya juga sudah ada, tinggal diserahkan saja. Tapi rupa-rupanya kehidupan dunia dapat menggodanya. Pergi ke toko melihat gelang berlian, rupa-rupanya terpedaya dengan gelang berlian itu. Ongkos yang untuk naik haji dibelikan dulu gelang berlian itu. Akhirnya dia dapatkan gelang berlian, pergi hajinya tertunda. Bahkan tertunda sampai sekarang. Setelah 2 tahun, 3 tahun, jalan tahun ketiga, uangnya belum kumpul sehingga belum bisa naik haji lagi. Ini artinya apa? Kehidupan dunia bisa membuat orang terpedaya. Itu surat Luqman ayat 33. Nanti bisa disemak ya, dalam kita membaca Luqman 33. Jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Oleh sebab itulah, kalau kita mudah terpedaya dengan kehidupan dunia sehingga kita berbuat kesalahan-kesalahan atau kita berbuat melanggar ketentuan Tuhan, di dalam surat Al-Baqarah
155 kita diingatkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Itu Al-Baqarah 155. Pasti kami uji dengan sedikit ketakutan. Ini jadi manusia itu pasti selalu dapat ujian dari Allah. Apalagi dikatakan minal khaufi, dengan sedikit ketakutan. Inilah tentunya masalah seperti itu, ujian Allah dengan sedikit ketakutan kita bisa rasakan di tahun 2020 ini. Dunia menghadapi ujian dari Allah yang sangat menakutkan, yaitu berupa pandemi COVID-19. Nah, ini ternyata memang sangat menakutkan. Dunia dibuat seperti itu. Pandemi COVID-19 yang berujung duka dan air mata. Berujung duka dan air mata. Karena apa? Karena dengan adanya pandemi itu terpaksa banyak orang yang di PHK. Bahkan saya baca di mass media ada lonjakan pengangguran di Indonesia ini dengan adanya pandemi seperti itu. Dengan banyak menganggur dikatakan menyebabkan tindak kriminalitas semakin banyak. Nah, inilah kita bisa rasakan atau kita bisa baca di surat kabar, ternyata sekarang banyak tindak kriminalitas yang diperbuat oleh orang yang di PHK. Ya. Saya membaca di surat kabar ada seorang keluarga muda yang baru saja masuk kerja, terpaksa di PHK. Di PHK menyebabkan ia menganggur. Dari menganggur itulah dia terpaksa berbuat tindak kriminalitas yang akhirnya harus berurusan dengan yang berwajib. Inilah nampaknya memang ujian-ujian bisa seperti itu. Hadirin Rasulullah, memang banyak pakar mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini berakibat menurunnya pendapatan. Kalau kita di PHK, pasti pendapatan kita menurun. Ya. Meningkatnya pengangguran. Kalau banyak yang di PHK, tentunya yang menganggur semakin banyak. Dan yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Ini kata pakar banyak mengatakan demikian. Yang namanya kemiskinan itu memang agama kita mengingatkan supaya kita hindari kemiskinan. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Abu Naim, ya, kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran mendekati kekafiran. Jadi kalau banyak orang miskin, fakir, itu akan mendekati kekafiran. Orang kalau miskin mudah saja menjadi kafir. Bahkan dalam cerita dikatakan hanya modal sebungkus supermi orang bisa berbalik iman. Ini ternyata masih saja terjadi seperti itu. Kalau kita melihat ke daerah-daerah di tempat saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, mudah tergoda. Sebungkus supermi dikatakan dapat merubah iman. Kadal fakru ayyakuna kufran.
Oleh sebab itulah Al-Quran dalam surat Al-Ahzab 48 mengingatkan kita, wa kafa billah wakila, wa kafa billah wakila, cukup Allah sebagai pelindung. Allah bisa menjadi pelindung kita, akan melindungi kita. Kalau dikatakan dalam surat An-Nur 51, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat atas segala perintah Allah. Jadi kalau kita dengar, kita taat segala perintah Allah, insya Allah Allah akan selalu dekat kepada kita. Sehingga dikatakan Allah, dikatakan situ ya, cukup Allah sebagai pelindung. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apalagi doa kita saatnya tepat sepertiga malam yang terakhir setelah kita sholat tahajud, kita mohon kepada Allah atas problema-problema kita. Insya Allah akan dikabulkannya problema kita itu. Nah, inilah agama kita mengingatkan kita seperti itu. Memang hadanallah wa iyyakum subulas salam. Semoga Allah menunjukkan kita sekalian ke jalan menuju keselamatan. Nah, inilah kita selalu diberi petunjuk ke jalan keselamatan. Apalagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari bencana yang besar dan yang menakutkan. Itu suatu doa kita diajarkan, ya, pasti ujian Allah merupakan bencana yang besar dan yang menakutkan, bisa terjadi seperti tadi ya, COVID-19, pandemi COVID-19. Itu ujian Allah kepada penduduk dunia, bukan Indonesia saja. Penduduk dunia nampaknya mendapatkan ujian seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Memang kita melihat berita mass media hari ini di daerah istimewa Yogyakarta, kasus positif pandemi ini sudah sampai 314. Saya baca di surat kabar. Bahkan hari ini terkonfirmasi positif ya, tambah 1 orang. Jadi masih tambah terus. Sebelumnya kemarin 7 orang, sekarang 1 orang. Masih tambah saja. Ini nampaknya kita harus prihatin. Ya, Allah masih menguji kita. Sampai kapan akan berakhir? Nampaknya belum ada yang dapat memberikan kepastian berakhirnya pandemi COVID-19. Tapi tentunya kita harus selalu mohon kepada Allah, semoga segera selesai ya, ujian-ujian berupa virus corona itu. Bahkan saya setuju kalau ada jamaah yang mengatakan, Pak, nanti kalau COVID-19 ini sudah selesai, virus corona ini sudah hilang, bahwa kita jamaah Masjid Al-Barakah ini kita bersyukur, kita pergi sama-sama. Misalnya kita ke Kaliurang. Saya setuju saja. Dan saya tidak keberatan kalau ada, ya, saya pun siap kalau hanya nambah sumbangannya untuk ke sana itu. Ya. Nambah loh ya, bukan keseluruhan ya. Ya. Saya siap untuk diangkat. Mungkin saya konsumsinya
kalau mau pergi ke sana. Syukuran kok. Ya. Orang kan perlu bersyukur. Nah itulah. Saya setuju saja kalau ada seorang bapak yang mengatakan kita bersyukur karena Allah telah menghilangkan virus corona itu. Nah inilah hadirin Allah, oleh sebab itulah tentunya mari silahkan Bu, kalau sudah ada yang bisa dinikmati, kalau ada yang bisa dinikmati buka saja. Oh iya. Nanti jangan. Hadirin yang berbahagia, memang saya cukup prihatin ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akibatnya kita tentunya semuanya mungkin bisa merasakan gaji pegawai negeri pensiunan yang ke-13 terpaksa ditunda. Ini nampaknya sudah ada beritanya seperti itu. Ya, ini kan memprihatinkan juga. Bahkan teman saya yang harusnya sudah dapat taspen ya, pensiunan itu ya, terpaksa tertunda dengan tidak ada kabar beritanya. Apakah jadi diberi taspen itu atau tidak, belum ada kabar beritanya. Apalagi ibadah haji tahun 2020 ini juga tertunda. Nah, inilah nampaknya memprihatinkan semua. Apalagi kita lihat besok dalam sholat Idul Adha, Kementerian Agama telah menyatakan sebaiknya kita sholat Idul Adha di rumah saja. Ini memprihatinkan. Beritanya seperti itu saya baca. Ya. Nah inilah hadirin semati, tentunya protokol kesehatannya harus diperketat. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah kita apalagi sehubungan dengan korban ya, pemerintah kota kita Yogyakarta sudah menyatakan nanti di masjid sini kalau ada korban ya, korban itu hewan korban supaya diguyang dulu. Diguyang itu apa? Dimandiin ya, sampai sebersih-bersihnya. Itu saya baca di surat kabar pemerintah kota kita. Saking takutnya dengan virus corona. Saya hanya berpesan panitia korban ya ikuti sajalah ya. Ikuti saja seperti itu. Korban itu kan mengharapkan orang yang berkorban bisa memotong hewan korbannya yang disaksikan oleh orang banyak dan dagingnya dibagi-bagikan ya. Ini ya, dengan rata. Di antaranya harapan kita seperti itu. Memang bisa saja kita sembelih di Bantul itu ada tukang sembelih dan dia siap memotong-motong dagingnya sesuai dengan tandingan-tandingan. Yang kita tinggal mengambilnya, kita bagikan pada orang yang membutuhkan. Tentunya memang suasananya ya tidak berkorban. Ya kita nanti lihat sajalah perkembangannya seperti itu. Hadirin yang saya hormati, apalagi sekarang ini kita dalam menuju normal yang baru. Kita dalam menuju new
normal. Kita kembali sholat Jumat sudah bisa di masjid-masjid. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sholat Jumat pun di rumah. Pengajian sudah bisa di masjid-masjid. Ya. Beberapa waktu yang lalu pengajian bahkan ditiadakan. Sampai sekarang pun masih ada masjid yang belum bisa diadakan sholat Jumat. Ya. Hanya dikatakan sekedar untuk warga saja. Ya, itu saya kira masih ada rasa ketakutan seperti itu. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah tentunya memang dalam surat Az-Zariyat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, katanya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kita ini diciptakan sebagai manusia tentunya harus menyembah Allah, karena Allah maha segala-galanya. Nah, inilah tentunya kita mohon perlindungan kepada Allah. Itulah kita perlu berserah diri kepada Allah, yang mana setiap hari kita pun telah menyatakan kita berserah diri pada saat kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan artinya kita menyerahkan diri. Sholat dan ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan penyerahan diri kita. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah tentunya kalau kita kemarin di bulan Ramadan ya, dikatakan kita bulan Ramadan itu sebagai syahrut tilawah. Kita harus banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan banyak membaca Al-Quran. Nah, sekarang sebagai bulan peningkatan dan selanjutnya tentunya kita harus dapat membaca Al-Quran itu lebih dari 1 kali khatam. Bisakah kita melaksanakan seperti itu? Tentunya yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Bulan Ramadan 1 kali khatam. Sekarang paling tidak lebih dari 1 kali khatam. Ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ingat kepada Allah. Faskuruni askurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Kita punya problema, Allah mengetahui problema kita itu. Akan diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti punya problema masing-masing. Pak Ustadz pun juga punya problema. Tapi karena selalu kita mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan jalan keluarnya atas problema itu. Nah, ini hadirin yang saya hormati, memang kita perlu ya membaca banyak Al-Quran itu. Sebab Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman yang artinya Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kita semuanya tentu berharap agar dapat berjalan yang selurus-lurusnya. Sebab dengan jalan yang lurus itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Makanya baca surat Al-Isra ayat 9, Quran akan memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Itu Al-Quran mengingatkan kita. Apalagi dipertegas dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya
kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini Al-Hijr ayat 9, ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar Allah yang menurunkan dan Allah akan memeliharanya. Nah, itulah perlu kita yakini, Al-Quran itu betul-betul memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Apalagi terakhir nampaknya sudah tadi mulainya sebelum jam 9, sekarang ya jam 9 kurang. Tapi kalau memang ada sedikit yang perlu didiskusikan, saya tidak keberatan. Yang jelas ayat terakhir surat Ali Imran 101, Allah mengingatkan kita, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, agama Islam, ya, yaitu agama Islam, sesungguhnya ia telah ditunjukkan jalan yang lurus. Oleh sebab itu, ya, dari ayat ini kita harus berpegang teguh kepada agama Allah, agama Islam. Bagaimana dalam kita berpegang teguh? Kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dengan baik-baiknya. Kita laksanakan perintahnya, kita tinggalkan jauh-jauh semua larangan-larangannya. Itulah tentunya kita harus berpegang teguh. Insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin yang saya hormati, kalau memang ada diskusi, saya tidak keberatan, sebab yang namanya mengaji, ya, pada dasarnya dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan, dinyatakan siapakah figur yang ketakwaannya selalu meningkat. Dikatakan Nabi Yusuf. Makanya kalau kita buka Al-Quran, lihat surat Yusuf 33. Di situ dicontohkan figur orang yang selalu meningkat ketakwaannya, Nabi Yusuf. Karena diceritakan Nabi Yusuf lagi sendirian dipanggil oleh istri seorang bangsawan yang namanya Siti Zulaikha. Dipanggil, terus begitu masuk ke kamarnya Siti Zulaikha, pintunya ditutup rapet-rapet. Lampune dipateni peteng dedet. Nabi Yusuf diajak bermaksiat. Tapi di dalam ayat itu dikatakan, Nabi Yusuf menjawab, aku takut kepada Allah. Lebih baik aku di penjara. Ternyata dalam riwayatnya Nabi Yusuf betul-betul di penjara dan dibebaskan tanggal 10 Muharram. Bersama banyak nabi yang mendapatkan kebaikan-kebaikan pada tanggal 10 Muharram. Sehingga pada tanggal itu kita disunatkan untuk berpuasa. Inilah sekedar cerita menurut Al-Quran seperti itu. Orang atau figur orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya. Apalagi jelas, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu surga dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan kita perolehnya. Itu janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Inna wa'dallah
hakun. Apalagi di ayat lain dikatakan, ketahuilah bahwa Allah selalu bersama orang yang takwa. Jadi kalau kita bertakwa, Allah itu selalu bersama kita, membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang selurus-lurusnya. Itu Al-Quran mengingatkan kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita banyak mengaji, kita dapat berjalan yang selurus-lurusnya. Yang ini akan tentunya manfaatnya sangat besar bagi diri kita masing-masing. Saya kira menurut perhitungan saya sudah 1 jam. Ya. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Kalau tidak ada, saya tidak keberatan. Kalau ada yang mau cepat-cepat untuk segera sampai rumah, mungkin ada acara yang lebih penting di rumah nanti. Mungkin itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan kita bersama dalam rangka kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan jalan yang selurus-lurusnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.